memaksakan untuk cicilan, tapi kita cuma makan nasi sama garam ya Bu. Jangan sampai kayak gitu. Maksa banget bayar KPR, gajinya 10 juta, bayar KPR 5 juta. Biasanya yang terjadi adalah tiap bulan megap-megap saya. Menurut opini aku, ini sesuai dengan pengalamanku juga. Aku tidak anti KPR ya, tapi kalau bisa tidak KPR. Jadi untuk mengamankan finansial aku, kalau memang sudah finansialnya sudah sehat, terus sudah settle juga dari pemasukan ya, misalnya pekerjaannya sudah settle, kantoran yang tiap bulan sudah pasti pendapatannya. Nah kalau aku kan ada freelance juga nih dari akunya kan. Jadi aku masih mengamankan dulu finansial aku. Lebih baik berpindah-pindah, tapi aku lebih tenang dibandingkan untuk cicilan rumah. Tapi kalau pribadi aku sendiri, akhirnya aku mengumpulkan pundi-pundi itu keuangan dan akhirnya aku bisa membeli dengan cash. Tepuk tangan dulu dong, keren banget. Kalau dari kacamata perencana keuangan ya, sebenarnya mau sewa atau mau beli itu dua-duanya tuh boleh. Yang paling penting adalah satu, paham dulu kebutuhannya apa. Untuk orang yang misalnya nih kerjanya masih pindah-pindah kota, yang bentar-bentar terima SK, kamu penempatan di Timbuk, susah ya gitu. Kan susah ya kalau kita harus menetap di satu kota dan ada komitmen untuk cicilan. Nah biasanya yang aku sarankan adalah cek dulu kamu udah siap untuk settle di satu kota atau enggak. Kalau jawabannya iya, let's go, boleh beli rumahnya. Tapi itu baru satu syarat. Yang kedua adalah cari tahu kemampuan kamu. Kalaupun memang membeli rumah nanti pakai cicilan, udah siap belum dengan komitmen cicilannya? Udah siap belum dengan komitmen pajak-pajaknya? Udah siap belum dengan komitmen maintenance-nya? Iya. Jadi memang lagi-lagi antara sewa atau beli, dua-duanya boleh. Yang paling penting adalah paham kondisi keuangan dan kebutuhan kamu. Itu dia. Setuju sih, karena yang paling penting setuju banget gitu kan. Jadi dilihat juga dari lokasi. Kebetulan juga aku kan jauh nih lokasi kantor sama rumah sekarang untuk suami. Tapi ternyata suami bisa beradaptasi dengan sekarang udah ada MRT kayak gitu. Oh ternyata nyaman satu. Oh ternyata nggak apa-apa loh rumahnya agak di pojok-pojok gitu ya. Pojok-pojok dikit dari kantor gitu. Yang paling penting sih nggak menjerat untuk kayak memaksakan untuk cicilan, tapi kita cuma makan nasi sama garam ya Bu. Jangan sampai kayak gitu. Jadi emang sih kalau udah ngomongin cicilan, ada satu namanya rule of debt service kita bilangnya dari perencana keuangan. Jadi maksimal cicilan lo itu 1/3 dari gaji ya. Jadi kalau di atas itu kamu nyicil misalnya nih maksa banget bayar KPR, gajinya 10 juta, bayar KPR 5 juta. Biasanya yang terjadi adalah tiap bulan megap-megap saya. Karena ya itu tadi, separuh dari gajinya udah diambil buat cicilan. Kita nggak punya kesempatan untuk naikin kualitas hidup, nggak punya kesempatan untuk menabung. Dan mungkin bisa jadi ya akan banyak biaya-biaya terselubung yang kayaknya kamu nggak ngeh. Tapi kok megap-megap ya, Say? Nah, itu. Jadi saran dari aku adalah sebisa mungkin kalau mau ambil cicilan dan beli rumah, maka dipikir baik-baik, dihitung-hitung, karena kita tuh harus bisa menakar kemampuan.